Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Minggu 4 Mei 2025. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita bersama Bunda Gereja memasuki hari Minggu Paskah ketiga. Pengalaman para murid akan kebangkitan ternyata membuat mereka tidak ragu lagi untuk memberikan kesaksian. Mereka bersaksi Yesus sungguh bangkit. Kepada Simon Petrus diberikan kepercayaan untuk mewartakan Yesus bangkit. Simon diberi kuasa menggembalakan domba-dombanya. Simon diminta mengasihi Yesus. Untuk memiliki keberanian dan memberikan kesaksian akan Yesus yang bangkit ternyata dibutuhkan peranan Roh Kudus. Begitulah kisah Rasul memberikan gambaran kuasa campur tangan Roh Kudus dalam kesaksian akan kebangkitan ini. Yesus mengambil roti dan ikan serta memberikannya kepada para murid. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, melalui kebangkitan Yesus Putra-Mu, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon semoga kami semakin peka untuk mengenal Putra-Mu dan menerima kehadiran Yesus dengan penuh sukacita. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka,
marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat Paskah. Dalam kebangkitan Yesus, kita berjalan bersama sebagai pesiar harapan dalam cinta kasih. Saudara-saudari, Tuhan Yesus sungguh bangkit. Tuhan Yesus menjumpai para murid yang kembali pada pekerjaan lama mereka, seolah-olah mereka tidak memiliki harapan lagi atas kepergian gurunya. Namun ketika mereka menyadari bahwa Yesus datang, Dia telah bangkit, menyediakan makanan bagi mereka, dan menyuruh mereka bekerja. Lalu mereka mendapatkan kelimpahan ikan yang sedemikian banyaknya. Saudara-saudari, kita bisa belajar bahwa orang yang bekerja, beraktivitas, dan hidup mengikut sertakan Tuhan, maka ia akan mendapatkan lebih banyak dari yang mereka pikirkan. Oleh sebab itu, hendaklah kita bersukacita dalam Paskah. Dalam kehidupan sehari-hari, hendaklah kita selalu minta pertolongan kepada Tuhan. Yesus mendamaikan kita dengan Bapa-Nya dan mendamaikan kita dengan sesama. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengundang kami ke dalam perjamuan Putra-Mu dan menganugerahkan roti kehidupan kepada kami. Kami mohon perkenankanlah kami mengikuti jejaknya untuk menggapai kehidupan abadi yang Kau janjikan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.